Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan beruntung bertema gadget teman atau musuh bagimu. Yang terhormat Bapak atau Ibu Panitia penyelenggara lomba, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat hadirin dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi hamba Allah, marilah kita bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan pada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam melaksanakan kegiatan kultum seperti ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada penghujung umat, pedoman umat, pemimpin umat, pemberi syafaat Nabi Muhammad SAW. Berkat usaha kerasnya menyebarkan agama Islam, kita bisa merasakan indahnya dunia dalam menerapkan Islam. Hadirin dan teman-teman yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di era modern, penuh dengan teknologi canggih. Benar tidak? Salah satu barang yang paling sering kita gunakan adalah gadget, seperti HP atau smartphone. Tetapi, apakah kita telah bijak menggunakan benda kecil canggih itu? Belum bagus. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan kultum berjudul Gadget Teman atau Musuh Bagimu. Sebelumnya, saya ingin bertanya, harus jujur ya menjawabnya. Siapa di sini yang dalam sehari bisa menggunakan gadget lebih dari 3 jam? Nah, saya rasa semuanya. Siapa yang menggunakan lebih dari 5 jam? Keren, rasanya asik, dan bermain gadget berjam-jam. Tapi, pernahkah kita berpikir dampak negatifnya? Baik dari segi nasihat hingga keimanan kita. Berapa kali kita lupa menunda atau merasa malas sholat akibat keasikan bermain gadget tiap hari? Nauzubillah, jangan ya teman-teman. Bermain gadget sering membuat kita lupa waktu, padahal Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mengatur waktu dengan baik. Kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu ini bukan hanya untuk beribadah mencari ridho Allah, tetapi agar kita bisa disiplin dan mengatur waktu yang kita miliki untuk melakukan hal positif. Seperti hadis berikut, jika engkau pada waktu sore, maka janganlah menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika engkau pada waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore. Gunakan selalu sehat untuk beramal dalam waktu sakitmu. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Hadis ini menjelaskan bahwa kita harus sebagai hamba Allah, hargai waktu yang kita miliki. Jangan sampai hanya karena gadget kita lupa jauh pada Allah, lalai terhadap kewajiban kita. Hadirin dan teman-teman sekalian, saat bermain gadget, teman-teman lebih suka melihat media sosial atau bermain game? Ada penelitian yang mengatakan bahwa terlalu lama melihat media sosial itu bisa mengurangi kemampuan otak kita dalam bernalar berpikir. Saat kita melihat media sosial, kita disajikan dengan ribuan informasi dengan konsep berbeda-beda dalam bentuk video pendek. Otak kita tidak bisa mencerna informasi sebanyak itu dalam satu waktu, sehingga berlama-lama menonton media sosial. Media sosial membuat otak kita lelah dan tidak fokus pada tanggung jawab kita. Otak tidak fokus, emosi tidak stabil, gaya hidup yang kacau, itu semua dampak dari kecanduan media sosial yang justru membuat kita terlihat bodoh. Sering dengar kata SDM rendah, jangan sampai kita seperti itu. Kita harus menjadi generasi cerdas dan beradab. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita ini orang Islam kan? Sebagai orang Islam terpelajar, kita harus bijak dan bertindak selama kita hidup. Ingat kewajiban kita, sholat, belajar, dan berbuat baik. Kita itu memang membutuhkan gadget untuk bermain, belajar, berkomunikasi, bertransaksi, dan lain-lain. Tetapi kecanduan gadget bukanlah hal yang baik. Kita harus produktif dalam menjalani keseharian. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang produktif dalam urusan dunia dan akhirat. Teman-teman ingat, tentu bermain gadget itu menyenangkan, tetapi azab Allah dia sangat keras. Apakah teman-teman selalu sholat 5 waktu? Sholat adalah kewajiban seorang muslim, dijelaskan dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Jelaskan, celakanya orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, menyelewengkan tidak sholat pada waktunya. Jangan sampai kecanduan gadget menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita telah memahami betapa buruknya dampak dari kecanduan gadget. Mungkin bagi sebagian orang, lepas dari gadget adalah hal yang berat. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan gadget, tapi kita diharuskan untuk menghadirkan diri kita dalam penggunaan gadget dan memfokuskan diri kita untuk belajar dan beribadah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, seorang muslim yang baik adalah muslim yang produktif dalam urusan dunia dan akhirat.
Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pengingat bagi kita untuk pelaku bijaksana dalam penggunaan gadget. Terima kasih atas perhatian hadirin dan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam isi maupun cara penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.